juri, masih sibuk dengan itu. Sedangkan Nabi SAW ketika sholat beliau terhibur. Arihna bis salah ya Bilal, hai Bilal, hibur kami dengan sholat. Jadi ternyata kenyamanan relaksasi yang paling tinggi itu sholat. Lebih rileks daripada yoga, meditasi, pernafasan, itu nggak ada apa-apanya. Ada di sholat semua. Maka seharusnya orang yang sholat nggak ada stres, Pak. Tapi harus tahu teknik sholat. Tahu sholat yang qalbu, sholat zahir batin. Udah mau habis nih. Ya, Bapak Ibu, kalau lalu yang ketiga, nah lupa satu hadis. Apa yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat? Yang ketiga, intizarus shalah ba'da shalah. Maka setiap kali duduk di masjid niatkan mau sholat lagi, menunggu sholat setelah sholat. Nabi mengatakan fadzalikumur ribat. Itu disebut ribat. Apa arti ribat? Ribat itu yang mengikat kalbu kepada Allah. Dzalikumur ribat. Jadi pengikat kalbu kepada Allah apa aja? Wudu, jalan menuju masjid, 3, menunggu sholat. Apa kata Nabi? Setiap orang duduk di masjid menunggu sholat, fal malaikatu yusalluna alaih, maka para malaikat bersolawat untuknya. Baru faham saya makna ayat innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Bersolawat, apa arti solawat? Doa rahmat. Doa rahmat. Jadi Bapak Ibu sadar atau tidak, pagi ini di atas kita ada malaikat yang mengatakan, ya Allah, rahmati yang duduk di situ, rahmati yang duduk di situ, rahmat, disebut namanya. Nama kita sudah sampai ke langit sana. Disebut. Maka kalau dilakukan setiap hari, baru terikat sebutannya sampai ke langit, tembus sampai ke langit ke-7, baru dikatakan. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Hai Jibril, saksikan aku mencintai si fulan. Mencintai si fulan. Minimal ketahuan berapa hari? 40 hari Pak dicoba. Maka cek nanti, malam Idul Fitri masih sholat nggak? Pagi Idul Fitri masih jamaah kah? Kita cek nanti ya. Siapa yang masih sholat malam itu berjamaah, siapa yang masih bangun subuh dan berjamaah di masjid, maka orang-orang inilah terpilih insya Allah. Diteruskan sampai 40 hari. Kenapa? Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, hadisnya hasan, siapa yang bangun, siapa yang sholat subuh 40 hari dapat takbiratul ula, takbir pertama, maka Allah bebaskan dia dari kemunafikan. Ciri-ciri munafik itu susah sholat subuh. Enggak usah dipandang orang lain, pandang kita. Kok masih bolong-bolong? Jadi cek aja 40 hari. 40 hari lolos berarti setelahnya gampang. Tapi 40 hari masih bolong-bolong, sebolong itulah kemunafikan di kalbu kita. Jadi cek untuk masalah kemunafikan itu sudah ada semacam, kalau udara itu pakai apa namanya, barometer ya. Ya, itu ada kalbumeter. Kalbumeter apa itu? Cara cek kalbu sudah connect kepada Allah atau belum. Lihat subuhnya berjamaah 40 hari atau tidak. Tembus 40 hari, tembus ke langit sana, maka namanya dihapus dari daftar orang munafik. Tapi jangan senang dulu. Kalau itu berlanjut, namanya tetap ada. Tapi kalau nanti bolong lagi, namanya muncul lagi. Jadi nama kita di atas sana ada sijil orang munafik, ada sijil orang mukmin. Kadang muncul di sijil orang munafik, kadang muncul di sijil orang mukmin. Semoga nama kita muncul di daftar orang beriman. Amin rabbal alamin. Nah ini oleh-olehnya dikit ya. Jadi biar nanti kita cek Pak, subuh besok bagaimana, subuh besok lagi gimana, sampai akhir. Dan Idul Fitr kita nanti sibuk untuk yang sunat Id, atau sibuk dengan yang wajib. Lebih wajib mana? Salat subuh atau salat Id? Subuh dulu. Jadi ketika bangun pagi Id, berangkat dulu ke masjid. Nanti aja beres-beresnya. Nanti aja kuenya. Kue kolbu dulu. Seumuran Bapak Ibu ini sebagian besar kan kalau kue dengan minatnya. Enggak, kue mentega minat enggak?
Saya aja seumuran ini udah nggak minat kue mentega, ya, minatnya kacang tujin. Masa kita pagi-pagi makan kacang? Enggak juga kan? Udah nanti aja. Kacang kolbu dulu, kue kolbu. Dan makanan kolbu, kutul qulub, adalah bangun lebih awal setiap hari. Mari kita hidupkan ini. Inilah sunnah ulama salafus saleh, inilah sunnah para waliullah, inilah sunnah menghidupkan kolbu. Mau namanya disebut di langit sana, amalkan ini. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan, diskusi yang tidak berkaitan, kalau saya masih saya menjawab, saya jawab. Ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Di sini dari yang Pak Ustaz sampaikan tadi, bagaimana dengan kami para ibu-ibu yang Pak Ustaz katakan kalau kita 40 hari 40 malam ke masjid sholat subuh, berarti kita terhindar dari kemunafikan. Nah itu kan cocoknya untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak yang ke masjid ya Pak Ustaz. Betul, betul. Nah bagaimana kami dengan ibu-ibu? Iya. Tidak mungkin kami bisa sampai 40 hari 40 malam gitu, Iya. Pak Ustaz. Betul. Nah terus yang kedua, yang tadi Nabi menyukai memakai harum-haruman, gitu kan Pak Ustaz? Kalau yang pernah saya dengar, kalau wanita, kalau kita memakai harum-haruman, itu akan menimbulkan fitnah. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Saya bingung. Udah ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini cerdas sekali ibu ini ya. Ibu-ibu punya tamu tiap bulannya. Iya juga ya. Ternyata hadis ini memang untuk laki-laki. Karena yang hampir wajib sholat subuh berjamaah itu laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu sesanggupnya, sebisanya. Tapi kok perempuan lebih ramai di masjid daripada laki-laki? Ini yang cowok siapa, yang cewek siapa? Mohon maaf, yang gak sholat subuh banci, kalah mama-emak ya. Kenapa? Ini hadis untuk laki-laki emang. Untuk laki-laki Bu. Untuk perempuan, perempuan itu kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan ke masjid. Karena perempuan kalau punya urusan di rumah, maka sholat yang di rumah lebih afdal. Tapi sekarang kan nggak perlu nyiapin makanan sarapan kan? Ya, maka kembali lagi ke masjid. Apalagi sudah ada hijab. Dulu di zaman Nabi nggak ada hijab, nggak dilarang perempuan ke masjid. Sekarang sudah ada hijab. Ini aneh juga teman kita ya. Giliran kajian perempuan masjid boleh, tapi giliran sholat nggak boleh. Itu namanya ambigu, nggak paham hadis. Nabi SAW hadis Bukhari mengatakan la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan ke masjid. Tapi kalau di rumah kita punya urusan, ngurus anak, ngurus persiapan suami bekerja, bahkan kita sendiri mau bekerja, maka ibu-ibu boleh sholat di rumah. Tapi pahala ibu sholat di sini dengan di rumah tentu beda juga. Itu beda. Oke. Jadi ini khusus laki-laki. Yang penting ibu-ibu itu bisa bangun 40 hari 40 malam. Jadi ini mohon diluruskan ya. Ibu-ibu itu kalau haid bukan berarti nggak zikir. Kolbu pernah haid nggak? Kolbu nggak pernah haid. Yang haid tubuh fisik ini. Maka kolbu kalau 7 hari nggak dibawa zikir, kasihan dia, kurus. Itu sebabnya ibu-ibu ini kalau udah lewat masa haidnya, mau suci, itu ada males sedikit untuk beramal, susah lagi kembali. Kenapa? Karena tidak mengistiqomahkan kolbunya. Jadi minimal untuk perempuan yang haid, pagi sore, pagi zikir sejenak, sore zikir sejenak, zikir pagi sore. Zikir pagi sore kan nggak mesti maksurat, tapi cukup ibu amalkan ini ya. Zikir untuk perempuan boleh ini. Saya aja mengamalkan. Kita dapat ijazah dari masyayikh kita dari Timur Tengah. 1 istighfar 100 kali. Kebang istighfar 100 kali
Ya, 1 menit beres. La ilaha illallah 100 kali. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad 100 kali. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Kemudian yang keempat, subhanallah bihamdi, subhanallah azim 100 kali. Udah. Kalau mau doa. Enggak, jadi nggak mesti Quran loh. Ya. Ustadz kan saya nggak suci. Yang nggak suci kan bagian badan tertentu, lidahnya kan tetap suci. Satu kali Abu Sa'id Al-Khudri, dia lagi junub, belum sempat mandi. Terus mau keluar, mau cari barang sesuatu, tahu-tahu ketemu Nabi. Nabi ini luar biasa. Kalau ketemu orang yang duluan nyodorin tangan, Nabi mau salam. Kalau kita kan nunggu teman kita nyodorin tangan, ya. Betapa kita tidak tawadhu, betapa kita jauh dari akhlak Nabi. Nah, ketika Nabi nyodorin tangan, dia malah gini tangannya. Maaf wahai Rasulullah, saya nggak bisa salaman. Loh, kenapa engkau nggak mau salaman wahai Abu Sa'id? Apa kata beliau? Aku kuntu junuban. Aku junub wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi tersenyum. Yang junub kan bukan tanganmu. Berarti yang tidak bisa beramal saat itu kan bukan lidah, bukan tangan. Jadi ibu-ibu nggak ada alasan. Lisan masih bisa beramal, kalbu masih bisa beramal. Jadi jaga zikir pagi, sore. Amalin itu. Bisa dia ulangi tadi, istighfar. Nabi istighfar sehari 100. Kalau ini disarikan dari hadis-hadis sahih. Kemudian la ilaha illallah, kalau bisa yang lengkap, wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Hadis sahih Bukhari Muslim. Kemudian salawat. Salawat disebutkan di hadis Imam Ahmad, siapa yang salawat kepadaku, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau 100 kali jadi berapa? 1000. Lebih ya? 10.000 ya? 100 kali 10 1.000 ya? 100 kali 10 1.000. Tambahin 01 lagi Pak. Lupa Pak ya. Kayaknya matematikanya dulu ada masalah Pak ya. Terus yang berikut apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah azim 100. Dan itu hadisnya sahih, semua hadis sahih Muslim. Ya. Dan ini yang kemudian diamalkan oleh para masyayikh kita, para ulama kita. Wajar mereka nggak ada waktu kosong. Nggak ada ngomong sibuk tuh nggak ada. Mau berangkat, nggak sempat duduk lagi berangkat, naik motor, naik mobil, itu bisa zikir kan? Tinggal dipatok menitnya, 3 menit ganti, 3 menit ganti, 3 menit ganti. Saya kalau lupa buat tasbih, nggak udah, karena tasbih itu kan cuma alat. Kata orang Arab lama, ini bukan hadis, ni'mal muzakkir as-subha, sebaik-baik pengingat kepada Allah adalah alat tasbih. Nah, ini bukan hadis. Maka Abu Hurairah punya tasbih panjangnya 2000. Abu Hurairah. Sekarang kita kalau buat tasbih disebut mirip sama Yahudi. Yahudi mana yang pakai tasbih? Ya, saya sudah masuk ke kuburan Nabi Daud itu yang dijadikan sinagog oleh orang Yahudi. Nggak ada satupun yang pakai tasbih. Yang pakai tasbih yang Muslim sama Buddha. Ya, tapi beda cara megang tasbih Buddha dengan Muslim. Kalau Buddha begini, ya, pakai ini deh. Kalau Muslim pakai, nah, ada tekniknya. Cara megang tasbih itu ada berguru juga. Ya, biar nggak capek. Kenapa? Pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Nah, itu ada rahasianya lagi ya. Nah, maka kalau zikir di bawah 100 pakai tangan aja, jari. Tapi kalau di atas 100 nggak pakai alat hitung, pusing kita. Maka Abu Hurairah karena zikirnya 12.000 setiap hari, beliau mesti pakai tasbih. Nah, sahabat aja yang mengamalkan. Kok hari ini orang sibuk di masalah yang kecil-kecil itu? Ya. Jadi ini Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, engkau kan juga ulama besar, ilmu sudah bagus, zikirmu sudah banyak, kenapa engkau masih bawa tasbih? Apa jawaban beliau? Aku dulu sebelum bisa rutin berzikir, terbantu untuk berzikir dengan alat ini. Maka ketika aku sudah rajin berzikir, alat itu aku tidak tinggalkan. Bahkan Imam Ibn Taymiyah, Imam Salafi, dalam kitab Majmu' Fatawa membolehkan menggunakan alat hitung zikir tasbih saat sholat, ketika sholat tasbih. Misalnya orang mau sholat tasbih ini, dihitung boleh Pak. Siapa yang ngomong? Imam Ibn Taymiyah, kitab Majmu' Fatawa, Imam Salafi, ya. Gitu Bu, ya. Yang kedua tadi tentang
Parfum, oke. Bahasa Arab itu ada tib, ada utur, itu beda. Tib itu parfum penghilang bau badan sebenarnya, lebih identiknya dengan itu. Tib itu satu akar kata dengan toyib. Toyib itu bagus, baik, membaikkan aroma badan. Mirip sekarang dengan deodoran, ya, dan sejenisnya. Beda dengan utur. Utur itu kalau terjemahan kiai-kiai Jawa tuh minyak sinyong-nyong. Kalau dipakai 5 meter pun masih bisa kita kecium. Akhirnya, nah ini mohon maaf, laki-laki itu kalau lewat perempuan cantik harum, ketika menghirup itu terbayang sampai ke belakang bajunya itu. Maka hati-hati, itu sebabnya perempuan yang parfumnya berlebihan itu mengundang kepada syahwat. Dan Bapak sabar atau tidak, orang itu akan merindukan bau kekasihnya, parfum kekasihnya. Itulah kata-kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin, Taman Para Pecinta. Apa kata beliau? Seorang laki-laki akan merindukan bau harum yang dipakai oleh kekasihnya. Kekasih perempuan akan merindukan bau parfum yang dipakai oleh, aroma parfum yang dipakai oleh kekasih laki-lakinya. Tapi sekarang kekasihnya lelaki sama lelaki, ya, horor sekali. Gitu. Jadi untuk perempuan pakai tib ada dalilnya, hadis riwayat Imam Nasai. Nasai itu kitab kelima, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Namun kualitas hadisnya selevel dengan Imam Abu Daud, bahkan beberapa ulama menganggapnya nomor 3. Jadi Bukhari, Muslim, Nasai dulu. Tapi secara pemakaian lebih banyak dipakai Sunan Abu Daud. Maka nomor 3 selalu disebut hadis riwayat Abu Daud. Saya mengajarkan Sunan Nasai lebih dari 8 tahun. Jadi sudah bolak-balik. Sekarang ganti kitab lagi kita. Apa kata Nabi SAW? Tibur rijal, parfum perempuan, rijal, ya, rijal laki-laki. Tibur rijal, parfum laki-laki, ma zahara rihuh, yang kuat aromanya, wa khafiya launuh, tapi warnanya samar. Karena parfum lama itu berwarna. Apalagi yang dari minyak-minyak hewan, ya, itu baunya ya, luar biasa. Wa tibun nisa, ingat-ingat nih hadis itu ibu-ibu. Parfum perempuan, ma zahara launuhu wa khafiya rihu, yang kuat warnanya tapi lembut aromanya, gitu, lembut. Berarti ya 1 meter lah baunya, ya. Yang kira-kira ibu, ini tubuh kita ini kan sumber bau. Semua yang terjepit itu bau, ya, ketek, ya. Bahkan sini tuh bau, di sini ini bau, ya, benar nggak? Bau semua. Rambut karena sering ditutup, kejepit, ya, bau semua udah. Oleh karena itu disunnahkan pakai parfum. Jadi parfumnya parfum deodoran, gitu Bu. Jadi perempuan boleh pakai parfum, boleh parfum deodoran, ya. Sudah, ya. Mengenai parfum, apakah ini kalau itu Alkohol tidak alkohol, ya, ya. Apakah dioleskan di tubuh atau di baju? Sunnahkan ya. Nah ini masalah cara aja, ya, masalah cara. Nabi SAW ini ketahuan di hadis ihram. Sebelum ihram Nabi pasang dulu di badannya, Maka ketika beliau pasang baju ihram, orang mengira Nabi pakai parfum saat ihram, padahal bukan. Sebelum niat ihram beliau sudah pasang. Jadi ini tips Pak, kita kan nggak boleh pakai parfum saat ihram. Nah, kapan makainya? Habis mandi, pakai dulu di badan. Di hotel kita pakai dulu. Nah, nanti niatnya waktu di mikot. Nah, jadi di mana dipasangnya? Berarti dipasangnya di badan. Tapi parfum ada banyak jenis. Ada parfum yang sensitif untuk kulit. Nah, silakan dilihat. Biasanya parfum-parfum yang keras itu, ya, itu sensitif untuk kulit. Kalau untuk baju, nggak semua parfum Pak. Bajunya putih, parfumnya warnanya merah, udah jadi warna merah, udah.
ya, nggak bagus. Jadi nanti silakan baca. Kalau yang parfum yang dari barat itu kebanyakan dia bisa bikin rontok, bisa bikin pudar malah ya. Kalau Bapak sering kasih ke ini merusak kain karena dia ada alkoholnya, gitu. Ya, jadi di badan. Ya, ada lagi? Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tanyakan terkait dengan metode sholat sunnah tadi. Ya. Jadi sholat sunnah tadi itu bisa kita foto seperti Nabi tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah sholat subuh. Ya. Dia foto 3 rakaat. Tapi yang pernah saya baca bahwa sholat subuh setelah sholat subuh itu tidak ada sholat lagi sampai Ya. subuh. Betul. Ya. Mungkin itu perlu penjelasan juga. Ya. Terkait itu. Yang kedua, masalah khilafiyah terkait sholat tarawih. Setelah witir. Setelah sholat tarawih kita witir, kemudian katanya ada sebagian yang setelah witir itu yang belum sholat. Jadi kita tidak bisa lagi sholat setelah tahajud di malam hari. Itu mungkin perlu. Oke. Bagi kami yang mau penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini bagus ya. Pertanyaannya tadi tentang Nabi sholat qadha-nya kok setelah subuh, bukannya setelah subuh itu makruh. Makruh sholat rawatib itu nggak ada. Jadi sholat mutlak nggak boleh. Contoh lain biar gampang. Setelah asar bolehkah kita menyolatkan orang mati? Boleh. Aisyah mengatakan Nabi ketika pulang ke rumahku ba'da asar selalu sholat 2 rakaat, dan itu pasti bukan rawatib. Maimunah Ummu Salamah mengatakan itu sholat apa? Ternyata Nabi ba'da zuhur cuma sempat sholat 2 rakaat, biasanya Nabi sholat 4 rakaat. Kenapa? Kedatangan tamu, maka beliau mendahulukan tamu dari sholat 2 rakaat. Nah, ini kata kunci Pak. Ternyata memuliakan tamu lebih afdal daripada sholat sunnah 2 rakaat. Itu amalnya Nabi Ibrahim, amalnya para malaikat. Nah, dalam hal ini bagaimana cara kita memahaminya? Jadi yang dilakukan Nabi itu sholatnya sudah rutin diamalkannya. Jadi tadi itu bukan waktu haram, cuma waktu makruh. Jadi antara subuh dan terbit matahari itu bukan waktu haram, tapi disebut waktu makruh ya. Ada 3 waktu yang dimakruhkan, ba'da subuh sampai terbit, istiwa di atas, kemudian ba'da asar. Kecuali sholat wajib fardu kifayah ataupun sholat sunat yang biasa kita tinggalkan boleh kita qadha. Tapi saran saya jangan coba di masjid Pak, coba di rumah aja ya. Nanti jadi ramai masjid, bikin fitnah. Nabi itu rumahnya ya masjid, maka Nabi kerjakan di masjid. Nabi kalau ada subuh itu Nabi selalu buka konsultasi. Nabi itu kalau mau ketemu beliau gampang, cari masjid ketemu Nabi. Sekarang ketemu ustadz susah ya. Ketemu ustadz yang sudah terkenal susah. Cari masjid nggak ketemu ustadznya. Kalau ketemu langsung pulang. Kayaknya mau konsultasi bertarif juga kali ya. Nah, ini menyedihkan sekali. Jika benar kau waris para nabi, maka cari aja di masjid ketemu. Kecuali dia lagi safar, dia lagi traveling ya. Jadi bolehkah mengqadha amalan sunat di waktu makruh? Boleh, tapi jangan dilakukan di depan umum supaya tidak menjadi fitnah. Oke. Dalilnya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya sahih semua. Yang kedua tadi tentang witir ya. Nabi SAW tidak pernah mengatakan la salata ba'dal witir. Nggak ada hadisnya. Tidak ada salat setelah witir, nggak ada. Yang ada itu la witrani fi lailin. Tidak boleh 2 kali witir semalam. Witir artinya ganjil, kalau 2 kali jadi genap. Nah, namun kalau kita sholat paketnya kata Nabi ij'alha fi akhirihin. Jadikan sholat witir itu kalau kita sholat di akhir. Kalau kita sholatnya 11 berarti yang 11 itu. Kalau sholatnya 20 berarti 23-nya gitu. Jadi apakah dilarang sholat setelah? Enggak ada. Jadi mohon diluruskan, sholat witir bukan sholat penutup, tapi sholat pengganjil. Sholat penutup bukan begitu ya, tapi sholat apa? Sholat yang mengganjilkan bilangan. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, esa, mencintai yang esa, yang ganjil. Maka ciri-ciri orang-orang yang dicintai Allah malam ini yang dia sudah witir.
Nah, jadi malam ini bapak-bapak, ibu-ibu itu dicintai Allah. Kenapa? Sudah berwitir. Kalau kita lakukan itu setiap malam, Allah cintai kita setiap malam. Kalau Allah sudah cinta, sama kayak suami udah cinta istrinya. Istrinya mau apa aja dikasih selama dia sanggup. Kalau ayah cinta anaknya, anaknya minta apa saja yang pantas dikasih. Yang pantas pasti dikasih. Jika Allah sudah cinta kita, belum kita minta, kita sudah dikasih. Anak-anak itu perlu minta dulu nggak kita kasih? Kadang nggak perlu minta, kita sudah kasih duluan. Ya, kita mau kasih hadiah pasangan itu nggak perlu nunggu dulu, karena kita sudah cinta, kita pengen ngasih dia hadiah. Maka beruntunglah orang yang menjaga salat witirnya. Tapi witir itu cukup sekali, nggak usah buat yang aneh-aneh. Kalau yang sudah witir nanti dibuka dulu dengan witir lagi. Enggak boleh 2 kali witir, 1 kali 1 malam. Gitu Pak. Sudah? Udah 6:10. Hujan ya? Hujan. Ada lagi yang ditanyakan Ibu, Bapak-bapak? Cukup ya. Baik, Bapak Ibu, kesimpulan kajian kita pagi ini adalah hadis pertama tadi, bahwa Allah Ta'ala datang setiap malam kepada kita. Tamu agung datang, bupati datang, gubernur datang, masa kita tinggal? Jika pencipta gubernur itu datang, masa kita tinggal juga? Nah, biasanya kalau ada pejabat mau datang, kita beres-beres dulu. Maka Bapak Ibu, jika ingin merasakan bagaimana hebatnya tahajud, sebelum tidur bersih-bersih kalbu dulu. Nah, ini bagian akhir yang mau saya tutup. Amalkan minimal zikir Fatimah. Apa itu zikir Fatimah? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kadang-kadang belum nyampe 33 udah tidur duluan. Itu nikmat, tidur paling nikmat. Tidur paling nikmat. Ya, malam tadi saya baru ingatnya subhanallah. Udah niat 33. Allah hukumkan 33 itu. Kenapa? Tidur cuma sebentar, dari jam 12 bangun setengah 4. Itu udah rasanya cukup. Kadang-kadang kita cuma tidur 2 jam, tapi dengan zikrullah, zikir tidur yang pendek rasanya panjang, yang panjang rasanya pendek. Mari tidur dalam keadaan qalbu bening, sehingga ketika sang tamu datang kita bisa bangun. Jangan kalah sama ayam yang berkokok. Wassallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.